Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengertian daripada tauhid. Sekarang kita masuk pada bahasan berkaitan dengan kedudukan tauhid. Jadi di sini kami jelaskan tauhid sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal, bahwa ia sebagai dasar dan pokok dari segala sesuatu bagi seorang muslim. Yang artinya di sini dasar dan pondasi pertama kali yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Tauhid diibaratkan pondasi bagi sebuah bangunan atau akar bagi sebuah pohon. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mempersaksikan bahwasanya tiada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis salat, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Ya, kemudian wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Maka dari hadis ini para ulama kemudian menyebutkan kata bunya yang terdapat dalam hadis di atas itu artinya kan dibangun. Maka para ulama menjadikannya sebagai segi pendalilan bahwa tauhid itu dia merupakan pokok atau pondasi, asas atau pondasi bagi bangunan Islam. Pondasi bagi bangunan Islam, ya. Jadi ini kedudukan tauhid di dalam Islam. Dia merupakan asas dan pondasi awal yang harus diperhatikan dan diperhatikan dan dirawat serta dijaga oleh seorang muslim dengan baik. Karena baiknya pondasi, kuatnya pondasi, maka berpengaruh kepada kuatnya sebuah bangunan. Sebagaimana kuatnya akar akan berpengaruh kepada kekokohan yang terdapat pada pohon. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Bahwasanya tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah taala memberikan sebuah perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menancap kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Ini dari Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 24. Ya. Tafsir daripada kalimatan thayyibah, ya. Kalimat yang baik maksudnya adalah kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat thayyibah adalah kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah. Ya. Kemudian para ulama mereka menjelaskan kata aslun itu secara bahasa itu mayubna alaihi ghairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya selain daripada dia. Berarti apa? La ilaha illallah ini apa? Pondasi, dasar. Ibarat bangunan, maka pondasi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, pondasi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Baru nanti di atasnya ada tiang, ada dinding, itulah salat. Ya. Ada atap, ada jendela, itulah apa? Zakat, haji, dan puasa. Maka dari ikhwan rahimani wa rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya apa? Ya, ikhlas dan tauhid adalah sebagai pohon di dalam hati. Ya, yang mana cabangnya adalah amal dan buahnya adalah apa? Baiknya kehidupan di dunia serta kenikmatan yang kekal di akhirat. Ya, maksudnya di sini beliau menjelaskan baik daripada buah tauhid. Artinya amal akan diterima. Buah daripada tauhid dan keikhlasan itu amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengibaratkan sebagai apa? Sebagai pohon di dalam hati. Ikhlas dan tauhid itu sebagai pohon di dalam hati. Artinya sebagai akar. Sebagai akar yang menopang.
Ya, yang mana cabangnya adalah amal. Artinya apa? Ya, kalau akar dan batang itu kokoh, maka cabang akan menjulang tinggi. Artinya akan sampai ke langit. Artinya apa? Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pondasi dasar yang paling urgen harus diperhatikan adalah apa? Tauhid ini. Dia adalah bangunan pondasi ataupun asas bagi sebuah bangunan Islam. Allah alam bisawab. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwasanya adapun kesyirikan, kedustaan, riya sebagai pohon di dalam hati yang mana buahnya di dunia adalah rasa takut, kegundahan, kesusahan dan sempitnya dada serta gelapnya hati. Sedangkan buahnya di akhirat adalah zakum dan azab yang kekal. Artinya efek daripada tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan dasar dan pondasi yang ya harus diperhatikan yaitu tauhid ini. Maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah kegundahan. Kalau orang melakukan kesyirikan, orang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapatkan adalah kegundahan, kesempitan hidup, keresahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ini efek daripada orang tidak mentauhidkan Allah, tidak memperhatikan asas yang paling mendasar ini daripada bangunan Islam ini. Ya. Dan akibat yang sangat berbahaya kalau orang tidak mentauhidkan Allah, orang tidak memperhatikan asas ini, asas tauhid ini, yaitu apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan yang menghalang-halangi infak mereka diterima ya adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat. Artinya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka kafir terhadap kalimatus syahadata la ilaha illallah dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kafir, mereka tidak mau mengucapkannya, mereka tidak mau mengakuinya. Maka yang terjadi apa? Ketika seorang tidak mau mengakui la ilaha illallah, orang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah Allah tidak akan terima amalan mereka. Allah tidak akan menerima amalan mereka. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga pernah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad SAW, dan sekali-kali Nabi kita tidak akan pernah melakukan kesyirikan, maka Allah berfirman la yahbatanna amaluka, maka akan terhapus semua amalan-amalan. Maka tauhid ini sangat mendasar. Ya, prioritaskan tauhid ini sangat memprioritaskan tauhid dalam kehidupan kita ini ya adalah perkara yang sangat urgen. Perkara yang sangat urgen untuk dijaga. Ya, untuk dijaga. Karena apa? Amalan kita mau diterima, kehidupan yang baik-baik di dunia dan di akhirat itu dimulai daripada baiknya tauhid ini. Daripada baiknya tauhid ini. Ini kedudukan tauhid di dalam Islam. Dia adalah akar ataupun asas ataupun pondasi dasar yang harus dijaga dan diperhatikan oleh seorang muslim. Makanya kita kalau mau berdakwah pula, kalau kita mau berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai daripada tauhid. Kita mulai daripada tauhid. Bukan mengajak daripada salat, bukan mengajak daripada zakat, bukan mengajak daripada haji. Tapi kita mengajak manusia, kita mulai daripada apa? Tauhid dulu. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika mereka berdakwah, maka mereka mulai dakwah mereka daripada apa? Tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang dia menyeru sembahlah Allah dan ingkari taghut. Maka kita harus mulai dakwah kita daripada tauhid ini. Dasar yang paling urgen ini harus kita perhatikan. Kokohkan tauhid ini. Kita mau mengajak, ketika kita ingin umat ini menjadi baik, maka kita harus ajak kepada tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, maka tauhid ini perkara urgen, urgen. Allahu a'lam bishawab. Baik para jamaah, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para akhwat, itu kedudukan tauhid di dalam Islam. Ya, dia adalah asas ataupun pondasi bagi bangunan Islam. Yang mana kalau asas ini dia rusak, dia tidak kokoh, maka tidak kokoh pula bangunan Islam. Ya, salat mau diterima, zakat mau diterima, puasa mau diterima, haji mau diterima, maka harus
prioritaskan asas daripada bangunan itu atau pondasi daripada bangunan itu, yaitu tauhid, dikokohkan, dikuatkan, tidak boleh dilalaikan dan tidak boleh pernah dilupakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, urgensi tauhid. Kita masuk pada pembahasan terkait dengan urgennya tauhid atau pentingnya tauhid. Di sini kami jelaskan banyak perkara yang menunjukkan urgen dan pentingnya tauhid. Bagi kehidupan individu, kelompok secara umum kepada masyarakat, secara umum kepada masyarakat, lingkungan serta yang lainnya. Terutama bagi seorang muslim atau dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang melatar belakangi urgensi tauhid adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau bahagia di dunia dan di akhirat, kita mau bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita harus perhatikan masalah tauhid ini. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, di segala aktivitas ataupun segala lini kehidupan kita, kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan masalah tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Jadi ada petunjuk di dunia dan ada petunjuk di akhirat. Adapun maksud daripada ulaika lahumul aman, bagi mereka mendapatkan keamanan, maksudnya keamanan di akhirat. Mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Kenapa? Karena ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat kita diuji. Kita akan diuji dengan berbagai macam hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka, mereka mengucapkan kami telah beriman lalu mereka tidak akan diuji? Allah berfirman, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi dunia ini tempat kita diuji. Sehingga Nabi mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia ini penjaranya orang-orang beriman. Penjaranya orang-orang beriman. Artinya mereka akan diuji. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir, karena mereka bebas nak lakukan apapun. Orang-orang beriman, mereka dunia ini sebagai penjara. Kenapa? Karena mereka tidak bebas melakukan segala sesuatu, dan mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian. Makanya yang dimaksud di dalam ayat ini, ulaika lahumul aman, bagi mereka keamanan adalah keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, maksudnya petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat, kata para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 82 ini, beliau mengatakan apa? Maksudnya mereka ini orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja. Jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah saja. Dan mereka tidak mencampur adukan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan. Maksudnya apa? Kesyirikan. Karena kesyirikan itu sebuah kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya ketika Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik pada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu satu kezaliman yang sangat besar sekali. Maka walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Jadi orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah saja, dan mereka tidak mencampur adukkan ibadah mereka atau dengan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka
Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ulaika lahumul aman, mereka orang-orang yang memperoleh keamanan di hari kiamat. Bukan di dunia. Karena di dunia kita diuji. Ingat ya, di dunia kita diuji. Ya. Maka beliau mengatakan ulaika lahumul aman, maksudnya mereka mendapatkan keamanan di hari kiamat. Misal contoh seperti ya 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 golongan. Mereka mendapatkan ya naungan dari Allah. Disebabkan kenapa? Tauhid. Jadi mulakan dengan tauhid dulu. Karena amal mereka seperti imamun adil, ya. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, orang yang meninggalkan kemaksiatan ya karena takut kepada Allah. Ya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini semua Pak, semua orang-orang bertauhid. Maka ulaika lahumul aman masuk dalam 7 golongan ini. Kemudian ada juga orang-orang yang bertauhid yang mereka itu misal contoh keamanan bagi mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ulaika lahumul aman. Bahkan maksud daripada bagi mereka keamanan, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak. Ya, nanti insyaallah pada pembahasan berikutnya. Ya. Nabi SAW bersabda apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ya bani Adam, law ataitani biqurabid dunya al-khataya, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, thumma laqitani, kemudian engkau bertemu dengan aku, walam tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha al-maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ini keamanan ini. Ini bentuk keamanan. Bahkan di dalam hadis misal contoh, Nabi SAW bersabda bahwasanya yub'atsu rajulun yaumal qiyamah. Nanti seorang laki-laki dibangkitkan di hari kiamat. Tu'radu alaihi a'maluhu fi sijillat. Lihatkan kepada dia amalan-amalan dia di dalam lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran. Ya, tu'radu alaihi a'maluhu fi sijillat. Ya, kullu sijillin madda al-basar, setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Ya. Mamlu'atan bisayiat, maka dia dalam keadaan penuh dengan keburukan. Maka kemudian apa? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diletakkanlah fatudhu hadhihi sijillat, diletakkan apa? Lembaran-lembaran ini di neraca timbangan. Neraca timbangan, wa tudau hadhil kalimat, ya, dan kemudian wa tudau hadhil bitaqa, yaitu bitaqa ini maksudnya apa? Ya, yaitu satu bitaqa itu kartu kecil yang tertulis padanya la ilaha illallah, yang dia ucapkan penuh keikhlasan dan kejujuran dari dalam dirinya. Ya, maka lembaran itu dia mengalahkan timbangan, neraca timbangan yang diletakkan padanya apa? Lembaran-lembaran yang dipenuhi dengan apa? Keburukan tersebut. Kalah. Artinya apa? Tauhid ini menjadi sebab keamanan bagi seorang nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia akan menjadi pemberat timbangan. Pemberat timbangan kebaikan. Tauhid ini. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, orang mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk, maksudnya mendapatkan keamanan di akhirat. Ya, seperti 7 golongan yang mendapatkan naungan, kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kemudian amalan yang ditimbang, amalan keburukan yang begitu banyak kemudian ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan penuh keikhlasan, ya, dan kejujuran dari dalam dirinya, lalu beratnya mengalahkan keburukan tersebut. Itu tanda bahwasanya keamanan Allah berikan bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertauhid. Ya. Tanda Allah berikan keamanan bagi orang-orang yang bertauhid. Jadi tauhid ini sebab atau merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Jadi kalau kita nak bahagia di dunia maupun di akhirat,
Perbaiki tauhid kita. Perbaiki tauhid kita. Lihat orang Nabi SAW sebutkan ajaban li'amril mu'min, sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan satu ujian, musibah, maka dia sabar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dia bersyukur. Hal ini tidak mungkin terjadi bagi seseorang kecuali dia bertauhid. Kenapa? Karena kalau orang bertauhid, tawakalnya akan baik. Kalau orang bertauhid, iman terhadap takdir baik dan buruknya akan semakin bagus, semakin baik, sehingga dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita nak bahagia dunia dan akhirat, meskipun ujian begitu banyak datang bertubi-tubi, maka perbaiki tauhid kita. Jaga tauhid kita. Allah a'lam bishawab. Baik, azan dulu.
Baik, para ikhwah serta para akhwat yang semoga Allah tabaraka wa taala merahmati kita semuanya. Jadi tauhid merupakan kunci kebahagiaan. Ini hal yang melatar belakangi pentingnya tauhid. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, kita ingin bahagia dunia maupun akhirat, meskipun kita di dunia mendapatkan ujian, berbagai macam ujian, maka yang harus kita perhatikan adalah tauhid kita ini. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keamanan, petunjuk di akhirat, maka kita harus menjaga tauhid kita. Menjaga tauhid kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Bahwasanya kalau seandainya satu penduduk negeri mereka beriman bertauhid. Kalau mereka beriman bertauhid, ya, wattaqau, dan mereka bertakwa, realisasian daripada tauhid. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka niscaya kami bukakan, ya, kepada mereka, ya, barakat, yaitu keberkahan-keberkahan dari langit maupun daripada bumi. Maka lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membukakan keberkahan bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang bertauhid, ya, dan merealisasikan tauhid itu dalam kehidupan mereka. Maka Allah akan siapkan bagi mereka apa? Keberkahan dari langit maupun daripada bumi. Keberkahan itu kan ziyadatul khair wa dawamu, bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Ya, kebaikan pada harta kita, kebaikan pada ilmu kita, kebaikan pada anak-anak kita, kebaikan pada keluarga kita, kebaikan pada pertanian kita, pekerjaan kita. Ya, kalau kita ingin kebaikan, ya, yang kebaikan itu dia langgeng, ya, kebaikan itu langgeng dan dia bertambah terus, maka kita harus bertauhid. Kita harus beribadahnya pada Allah. Kita mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah juga berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la-asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka istiqomah di atas jalan Islam, jalan tauhid, jalan ketaatan, niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang melimpah. Air yang melimpah maksudnya apa? Rizki yang melimpah. Bukankah rizki yang melimpah itu menjadi sebab kebahagiaan kita? Ya, dan rizki itu bukan hanya di dalam harta saja, tapi rizki itu juga, ya, kebahagiaan itu juga rizki. Hati yang tenang itu rizki, anak-anak yang baik itu rizki, ya, rumah tangga yang baik itu rizki, ya, dan yang lainnya, pekerjaan yang, ya, baik, pekerjaan yang halal itu juga rizki, ya, dan sebagainya. Ilmu, ketaatan itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus jaga tauhid kita ini selalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, sampai sini aja pembahasan kita. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya lagi terkait dengan apa? Terkait dengan urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Ya, pada poin yang kedua. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan, ya, selanjutnya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau ngajak antum, kita jenguk Bang Tom. Antum udah lihat Bang Tom belum? Kita jenguk ke rumah sakit. Beliau ada di rumah sakit. Ya, sakit. Baik, ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita selalu. Yes.